ini nggak mau minum bekas. Oh mau. Ya, kadang-kadang ada yang nggak mau gitu ya. Padahal Nabi itu justru ya, nggak pernah dengan 2 gelas, 1 gelas masing-masing. Saya minum air pada sebuah gelas dalam kondisi haid, kemudian saya menyerahkan pada Nabi. Tiba-tiba Nabi menaruh bibirnya persis di bekas tempat saya minum. Masya Allah ya. Saat saya makan sepotong daging, kemudian saya serahkan sisanya kepada Nabi, beliau juga menaruh bibirnya persis di bekas gigitan saya. Masya Allah. Romantis. Apakah demikian pula kita? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Jadi bukan cuma pada saat minum saja romantis, pada saat makan pun kita tetap romantis. Wa innaka lam tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi fammi imra'atin. Tidaklah engkau menafkahkan sesuatu dengan niat untuk mencari wajah Allah, melainkan engkau diberi pahala dengannya, sampai apa yang engkau berikan ke mulut istrimu akan mendapatkan ganjaran. Jadi kalau makan itu selayaknya kita suapan. Ini pas pengantin baru saja. Setelah itu nggak terulang lagi. Coba begini ya, bapaknya nyisir rambut anaknya, ibunya nyuapin bapaknya. Bapaknya kerja di sawah, ibunya datang bawa makanan langsung nyuapin bapaknya. Nah, kemudian romantis dalam dandanan. Pak, kalau istri mau berangkat ke pengajian atau kemana gitu ke undangan, pura-pura minta tolong. Mas, tolong resletingnya. Ya mesti gitu. Oh gitu ya, Ustaz? Oh iya, Nabi itu loh. Ya. Jadi kita itu sebetulnya bisa. Kita sebetulnya bisa. Cuma supaya romantisme itu ada dalam rumah tangga kita, masih. Mohon maaf ya, kan apa sih tiketnya, talinya itu loh. Ya. Minta pada suami. Enggak ngaji Ustaz jadinya. Hah? Oh enggak, cuma jangan macam-macam ya. Cuma ngiketin aja ya. Ya. Romantisnya itu ibu didoakan ketika berangkat pengajian, ketika pulang pun ditunggu. Ya. Kalau ibu-ibu itu diawali dengan seperti itu ketika berangkat pengajian, ya, tapi jangan semuanya baju dipakein, celana enggak, cuma hal-hal seperti itu saja. Ya. Jadi an Muhammad bin Ali qala sa'altu Aisyah kana Rasulullah yatatayyabu qalat na'am zikrat tayyib al-misk. Aku pernah bertanya pada Aisyah, apakah Rasulullah memakai parfum? Dia menjawab ya, dengan minyak wangi misik dan ambar. Jadi bahkan Nabi itu diminyaki oleh istrinya. Minyak putus. Kemudian sebaik-baik istri adalah yang cantik di saat dilihat suami. Jaga penampilanmu di hadapan suami. Jangan astagfirullah ya. Kalau di suami, di samping suami lengkap semua, bau nano-nanonya. Gak jelas bau dapur apa bau apa ini ya. Tapi kalau mau ke pengajian, baru bau harumnya keluar. Istri itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa man tasruka idza absarta. Sebaik-baik istri itu ketika ia menggembirakan suaminya di saat ia melihatnya. Maksudnya tampil cantik di hadapannya. Bahkan Nabi di dalam hadis ini, anna nabiyya qabbala imra'atan min nisa'ihi tsumma kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Aku itu kata Nabi mencium istriku setiap kali aku mau ke masjid tanpa aku wudhu lagi. Ciumnya, cium pamit, bukan cium ya, bukan cium nafsu.
Yang haram itu kalau cium nafsu. Jadi istri itu minimal 5 kali dicium sehari. Itu minimal kebutuhan istri dicium. Ibu-ibu berapa kali dicium saat ini? Wah, ya itu. Hah? Ya itu. Masalahnya bukan karena nggak dicium, pantas nggak dicium gitu ya. Itu masalah juga itu ya. Kalau menjaga baunya, menjaga kecantikannya di rumah, laki-laki mana yang tidak mau mencium istrinya? Jadi parfum itu mesti selalu ya, selama di rumah. Aisyah meriwayatkan dengan Rasulullah sentiasa mencium aku dalam bulan Ramadan. Ketika itu baginda sedang berpuasa. Coba ini, Nabi meskipun puasa tercium Aisyah. Kata bapak-bapak kebablasan ya. Yang berikutnya, humoris. Pastikan dalam rumah tangga kita itu banyak guyonnya. Ini enggak ibu-ibu, kalau kita ke dapur colek dikit, pakai pisaunya ngancam kita. Ayo. Ya Allah, nggak paham kan? Guyon itu kata Nabi adalah ibadah. Ada 3, ya, ada 3 sesuatu yang membuat kita lupa pada Allah tapi dianggap zikir pada Allah. Ada 3 pekerjaan yang lupa pada Allah tapi dianggap zikir pada Allah. Terutama kalau kita latihan memanah, fokus pada target. Yang kedua latihan kuda. Iya. Yang ketiga guyon sama istri. Mesti banyak guyon gitu ini. Apa yang diguyoni? Macam-macam kan. Kentut, sana kentut juga. Wah, tua. Biasa ya. Tembak-tembakan gitu. Tapi kadang-kadang suami marah ya. Dia kentut sekali, istri 4 kali sudah. Itu masalahnya ya. 41. Jadi ada cinta di dalam canda. Segala sesuatu selain zikrullah adalah permainan dan kesia-siaan, kecuali terhadap 4 hal, yaitu seorang suami yang mencandai istrinya, seorang yang melatih kudanya, dan seorang berjalan menuju 2 sasaran memanah. Ini candaan yang dianggap zikir pada Allah. Kemudian biasakan ngobrol ba'da isya untuk mengevaluasi apa yang telah kita lakukan pada siangnya. Jadi ngobrol ini ngobrol santai ya, membicarakan masalah anak-anak, gimana prestasinya, posisinya pun gak beraturan. Kadang-kadang kaki istri di paha kita, dan pastikan ada minuman dan ada makanan ringan. Jam 9 Pak Bejo nanti malam ini udah datang beli Pak Bejo. gorengan kek kalau habis sholat isya gitu ya. Istri di rumah bikin jahe, Lemon serai. Kunyit asam. Ngobrol lah ya. Gimana nih? Mau buka cabang di mana kita? Semua. Jangan sampai dalam satu malam, dalam satu hari itu tidak ada jam untuk istri. Pak, istri ini kebutuhan bicaranya itu lebih banyak daripada kita. Kalau kita nggak memberikan mereka mimbar khusus untuk menumpahkan hobinya dia berbicara, habis nanti anak kita oleh dia. Jadi sasaran. Jadi sasaran. Ini hadisnya. Bahkan ngobrol itu makruh kalau ba'da isya, kecuali ngobrolnya suami dan istri. Kemudian romantis di kamar tidur. Gimana caranya romantis di kamar tidur sesuai Nabi? 1, pastikan 1 selimut. selimutnya diganti. Tiap berapa hari Bu selimutnya diganti? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Seminggu sekali, tiap malam Jumat aja. Selimutnya harus sekali. Tebel Ustaz. Cucinya kan harus di laundry. Dari Ummu Salamah, ia berkata, ketika aku berbaring bersama Rasulullah dalam satu selimut, tiba-tiba aku haid, lalu aku segera bangkit dan mengambil baju haidku. Lalu Nabi berkata kepadaku, apakah engkau haid?
Maka aku menjawab, ya. Lalu beliau memanggilku, maka aku berbaring kembali dengannya satu selimut. Perempuan haid saja nggak boleh pisah selimut dengan suaminya. Ini enggak, kalau haid Bisa. bobo depan TV. Tetap alasan apapun nggak boleh istri itu bobo sendirian. Kalau bobo sendirian, apa bedanya orang punya suami dengan anak kos? Kalau anak kos itu menu bantalnya, kalau ibu-ibu menu suaminya. Ini kayak anak kos lagi. Jadi Rasulullah ini luar biasa ya. An Aisyah takana Rasulullah idza shallal asri dara ala nisa'i fayunna minhunna. Aku itu kata Nabi setiap ada salat asar keliling pada istri-istriku, yang membelai mereka. Jadi pada asar itu tidak boleh ada yang ngamuk pada Nabi, karena jadwal Nabi keliling, ya, say hello sama semua istrinya. Romantis di kamar tidur, gimana caranya? Satu, kata Rasulullah adalah pertama, mulatifah bainakuma, harus mencairkan suasana. Dengan apa? Makanan atau minuman kesukaan berdua. Jadi mohon maaf ya, kalau ada keinginan malam itu, bawakan sesuatu yang menjadi kesukaan pasangan kita. Misalkan bapak-bapak suami istrinya suka magnum gitu ya, habis salat isya singgahkan paman. Apa sih itu pak? Gitu ya. Udah ngerti, suaminya udah bawa jus es krim magnum. Kalau makan es krim ya, jangan ini, tetap makan gitu. Kamu sebelah. Jadi kalau tarik dah ini. Nah. Jadi mulatifah bainakuma. Memulainya dengan makan minum ringan yang disukai. Tidak boleh makanan berat ya. Tidak boleh lalapan ayam. Bau terasi nanti. Ayam penyet lagi. Jadi menjelang tidur itu jangan makan makanan begitu. Kata Nabi, lebih baik aku kata Rasulullah itu susu hangat. Aku minum, saya minum, aku minum. Ya. Susu hangat. Yang kedua apa? Setelah mulatifah, mula'ibah. Apa itu mula'ibah? Naha Rasulullah